Kadang Tani Mitra Bolang TV Indonesia. Di pagi kali ini kita berkunjung ke lahan petani pemula. Beliau adalah petani yang baru saja menekuni tanaman kopi karena beliau baru saja pensiun dari ASN. Mari kita lihat untuk tanaman kopinya. Ini kita lihat subur dan buahnya cukup lebat. Bisa kita lihat ini dompolannya cukup rapat, buahnya sehat, buahnya besar-besar. Ini menandakan bahwa pohon tumbuh dengan sehat dan tanahnya subur. Mari kita cari pemiliknya, siapa tahu sedang ada di lahan dan kita bisa sharing-sharing kenapa beliau senang menanam kopi di masa pensiunnya. Ini bisa kita bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Ini kita bisa lihat ada pohon di samping saya ini. Kopinya cukup panjang ya tangkainya, kemudian dompolannya cukup rapat, kopinya besar-besar. Ini menandakan bahwa yang untuk menyambung entresnya ini klonya sudah tepat dan sesuai dengan lahan ya, sesuai dengan karakter tanah. Langsung saja kita wawancara ya dengan beliau. Nah, ini ada di depan saya, ini ada yang sudah bagus, ada yang sudah tumbuh satang rajanya. Ini cukup lebat sekali buahnya. 3 tahun ya mungkin? 3 tahunan. Iya. Jadi setelah tanam 1 sampai 2 tahun baru disambung ya? Sambung ya. Yang nyambung Bapak sendiri atau minta tolong orang ini? Kalau yang pertama awal-awal itu saya memang belum pernah mencoba. Saya minta tolong kepada tetangga yang biasa istilahnya memberi pertolongan kepada para petani kopi untuk menyambungkan, gitu. Karena belum begitu paham. Oh gitu ya. Itu. Jadi yang pertama ini Pak Mustafa ini belum bisa nyambung, masih minta tolong kepada tetangga untuk menyambungkan kopi-kopi ini. Iya. Setelah yang kedua sudah belajar nyambung-nyambung sendiri. Kemudian yang kedua itu saya mau minta tolong lagi, tapi ternyata yang saya minta tolong itu nyuruh mau coba belajar sendiri, nyambung sendiri. Kemudian saya diberi pembelajaran agar saya untuk bisa menyambung sendiri, seperti itu. Ternyata sudah sukses ya, kedua sudah nyambung sendiri, Alhamdulillah sudah bisa, sudah mulai tunas. Tunas ya. Ya. Oh, termasuk itu yang sambungan sendiri ya dia? Iya, itu baik. Oh yang yang sana yang sudah tumbuh. Nanti kita lihat ya. Ya. Kalau boleh tahu ini dulu tanaman apa lahan ini? Sebelumnya ini ada tanaman sirsat, Tanaman sirsat dan tanaman sengon. Sengon. Oh. Ya, karena dulu harga sirsat itu memang sangat bagus sekali karena bisa mencapai 20.000. Tapi ternyata setelah panen itu ternyata cuma 1.000 rupiah. Saya mau Saya mau metik aja saya males karena untuk biaya operasional kita petik dan jual itu kadang-kadang yang beli belum tentu mau yang beli itu. Ya. Jadi itu dulu waktu Bapak belum purna itu tanaman sirsat sama sengon ya sebagai sampingan mudah perawatannya ya. Kemudian menjelang purna karena sirsat harga turun, rombak ganti kopi ya. Ternyata sekarang kopinya juga sudah bagus. mulai buah. Nah, ini udah panen berapa kali nih Pak? Baru 2 kali ya. 2 kali ya, betul kali. ya. Sambungan 2 ke 3 tahun panen 2 kali betul ya. Iya. Sambung langsung buah, panen 2 kali ya. Ini berarti yang buah ketiga ya. Iya, ketiga. Kalau perawatannya gimana Pak ini Pak? Wah, kalau perawatannya saya belum begitu paham karena perawatan pekebun tradisional ya. Masih tradisional, ya, masih pemula Pak ya. Yang pertama kali cuman baru bisa pemupukan itu tanaman kopi yaitu dengan pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang baru 2 kali sudah saya pupukkan. Lebih awal-awal memang belum pernah saya pupuk. Kemudian kemudian saya tambah pupuk kimia. Yang kimia. Pupuk kimia itu saya campur antara urea, Posca, kemudian sama itu
TS. TS gitu. Ya, 3 unsur pokok NPK ya, ada urea, ada NPK Ponska, ada TS ya. Ini sudah menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik, pupuk kandang ya. Pengalaman Bapak pupuknya setahun berapa kali? Saya yang awal-awalnya cuma 1 kali, tapi setelah saya belajar mulai dari YouTube, itu ternyata kok pemupukan kopi itu sebaiknya dipupuk 2 kali seperti minimal itu. 2 kali gitu. Ya, minimal 2 kali. Oh ya, tadi Bapak menyebut YouTube ya. Jadi Bapak belajar kopi ini dari YouTube ya? Ya, juga dari YouTube, juga dari teman-teman yang sudah ahli di bidang gitu ya. Jadi Bapak ini kopi. juga memanfaatkan media sosial untuk belajar kopi. Ternyata dengan melihat YouTube ternyata juga bisa meningkatkan kualitas tanaman kopinya ya. Gitu. Kemudian untuk masalah pemangkasan kelihatannya ini belum maksimal ya, masih banyak cabang-cabang yang tidak produktif dipelihara. Jadi ini mungkin masih perlu banyak belajar lagi ya. Untuk yang lain-lain, untuk penanganan hama penyakit ada tidak? Belum pernah sama sekali, belum tahu sama sekali itu. Baru perawatan aja, perawatan lahan ya, untuk pembersihan ya, penyiangan sama pemukan ya, sama paling pretel wiwil pemangkasan. Cuma untuk sistemnya mungkin belum maksimal ya, masih perlu banyak belajar ya. Demikian berjalan. Ya, demikian kadang tadi wawancara kita dengan Pak Mustofa. Beliau adalah pensiunan PNS, sebagai kegiatan sehari-harinya merawat kopi. Ternyata meskipun beliaunya masih pemula, tanaman kopi sudah cukup bagus, tapi memang masih perlu beberapa perbaikan ya. Nanti bisa kita lihat ya, bisa kita koreksi apa-apa yang kurang dan kelebihannya ya. Kata-kata buat petani semua, Pak. Ya, untuk para petani kebun kopi, marilah kita istilahnya kita gemari, karena kopi adalah merupakan salah satu pokok dari penghasil di Dusun Bolang. Karena apa? Karena kalau kita tanam yang lain itu kiranya kurang begitu menguntungkan. Kalau tanaman kopi cuma sekali tanam, kemudian kita tinggal perawatan. Beda dengan tanaman-tanaman yang ada di sawah seperti itu. Semangat untuk petani kopi semuanya. Semangat ya. Demikian Kadang Tani, motivasi dari Pak Mustofa yang beliaunya notabene pensiunan PNS, ternyata gemar merawat kopi karena kopi termasuk tanaman komoditi dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi, perawatannya mudah dan sangat cocok untuk daerah sini ya. Kita lihat tanamannya ya, ini tanaman subur tapi masih sayang ya, beliau masih terlambat dalam penyiangan yang pertama, kemudian dalam penyiapan bahan B0-nya atau cabang-cabang untuk produksinya belum begitu selektif sehingga masih banyak cabang yang dipelihara. Ini nanti berpengaruh terhadap kualitas kopi dan juga buah yang akan datang kalau terlalu banyak ya. Makanya ini nanti mungkin masih perlu banyak belajar tentang pemangkasan ya. Termasuk beliau juga sudah pandai menyambung kopi sendiri. Kalau dulu beliau minta tolong orang untuk menyambungkan, ternyata sekarang beliau juga sudah bisa nyambung sendiri. Ini kemarin yang disambung bulan Maret Pak ini ya? Bulan Februari ya. Februari ini hasil sambungannya sudah bagus. Beliau nyambung sendiri setelah belajar dari tetangga ya. Ini juga merupakan informasi dan motivasi buat petani semua, dan juga mungkin buat PNS ya, daripada setelah purna duduk-duduk di rumah, untuk menjaga kesehatan bisa aktivitas di lahan pertanian. Makanya buat teman-teman yang masih aktif ya, siapkan masa purna dengan membeli lahan atau mempunyai lahan, tanami dengan tanaman kopi. Insya Allah bisa untuk kegiatan sehari-hari, badan lebih sehat, meningkatkan pendapatan ya. Tetap semangat jadi petani menuju Indonesia Emas.